Cinta yang tak terjangkau, karya Selvia Puspita yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Selvia selalu mengamati Arsa dari jauh. Sejak pertama kali mereka bertemu di kelas, Arsa telah menarik perhatian Selvia. Arsa adalah teman sekelas yang populer, memiliki senyuman yang mampu membuat hati Selvia berdebar. Setiap kali dia tertawa, suasana di sekelilingnya terasa lebih ceria, dan banyak teman yang selalu mengerumuninya. Namun, ada satu hal yang Selvia ketahui, Arsa sudah memiliki pacar. Lisa, gadis cantik dan anggun yang selalu berada di sisinya. Kehadiran Lisa membuat Selvia semakin merasa jauh, seolah Arsa hanyalah milik orang lain. Meskipun Selvia ingin mendekat, rasa canggung dan ketakutan akan penolakan membuatnya memilih untuk menyimpan perasaan itu sendiri. Ia melihat Arsa dan Lisa berbagi tawa, berbicara, dan kadang-kadang berpegangan tangan. Melihat mereka bersama membuat hatinya terasa sakit. Namun di sisi lain, Selvia juga merasa senang melihat Arsa bahagia. Selvia berusaha menghibur diri dengan berpikir bahwa kebahagiaan Arsa adalah hal terpenting, meskipun harus mengorbankan perasaannya sendiri. Suatu sore, di kafe tempat mereka biasa berkumpul, Selvia duduk sendirian di sudut, menikmati buku yang baru ia beli. Dia berharap bisa melupakan sejenak perasaannya. Saat terbenam dalam halaman-halaman buku, tiba-tiba Arsa dan Lisa masuk. Tertawa riang, tanpa sengaja Selvia mendengar percakapan mereka. "Pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke festival seni akhir pekan ini?" tanya Arsa, suaranya ceria dan penuh antusias. "Tentu, aku sangat ingin pergi. Kita bisa menghabiskan waktu bersama," jawab Lisa dengan penuh semangat. Selvia merasakan hatinya tercekat. Festival seni adalah tempat yang ia impikan untuk pergi bersama Arsa. Namun rasa percaya dirinya tak pernah cukup untuk melangkah maju. Dengan hati yang berat, Selvia menutup bukunya dan pergi. Membiarkan air mata mengalir di pipinya. Hari-hari berlalu, dan perasaannya semakin membebani pikiran Selvia. Ia mulai menulis di buku hariannya tentang segala sesuatu yang ia rasakan: cinta yang tak terjangkau, harapan yang terpendam, dan rasa sakit melihat orang yang dicintainya bersama orang lain. Setiap kalimat yang ditulisnya adalah ungkapan dari perasaannya yang terpendam, semacam terapi bagi jiwanya. Dia menulis setiap momen-momen kecil yang membuatnya bahagia sekaligus sedih. Bagaimana Arsa selalu ada di pikirannya, meskipun dia tahu cinta mereka tidak mungkin terwujud. Suatu malam, saat duduk di atap rumahnya, Selvia melihat bintang-bintang berkelap-kelip. Ia merindukan momen di mana ia bisa berbicara dengan Arsa tanpa rasa canggung. Mungkin suatu hari nanti segalanya akan berubah. Mungkin di bawah bintang-bintang itu, ia bisa mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam hatinya. Beberapa hari sebelum festival seni, Selvia melihat Arsa di taman sekolah. Tanpa pikir panjang, ia memberanikan diri untuk menghampiri. "Hai Arsa, apa kamu sudah siap untuk festival seni?" tanyanya, berusaha terdengar santai meski hatinya berdebar kencang. Arsa menoleh dan tersenyum. "Belum, aku masih mencari teman untuk pergi. Lisa mungkin tidak bisa ikut karena ada acara keluarga." Jantung Selvia berdebar. "Jika kamu butuh teman, aku bisa ikut,"
Kata-katanya mengalir begitu saja, dan ia berharap Arsa tidak menyadarinya. Arsa terkejut sejenak, lalu tersenyum lebar. Kedengarannya seru, ayo kita melihat banyak hal bersama. Hari festival pun tiba. Sylvia merasa bersemangat sekaligus gugup. Pagi itu ia berdiri di depan cermin, berusaha memilih pakaian yang tepat. Setelah beberapa kali mencoba, ia memilih gaun sederhana namun cantik. Ia ingin terlihat baik di hadapan Arsa. Saat mereka berjalan berdua, Arsa bercerita tentang harapannya sebagai seorang seniman. Sylvia mendengar dengan penuh perhatian, merasa lebih dekat dengan sosok yang ia idamkan. Setiap kata yang diucapkan Arsa seperti musik bagi telinganya, membangkitkan rasa ingin tahunya terhadap dunia seni. Ketika malam tiba, mereka berdiri di depan instalasi seni yang bersinar, menciptakan suasana yang magis. Arsa melihat Sylvia dan berkata, "Aku senang bisa pergi bersamamu. Kamu sangat menginspirasi." Sylvia merasa jantungnya berdebar, seolah seluruh dunia hanya milik mereka berdua. Namun, dalam hatinya, perasaannya masih rumit. Ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, tetapi pikirannya terhalang oleh kenyataan bahwa Arsa sudah memiliki seseorang. Rasa ingin mengungkapkan perasaannya berperang dengan rasa takut akan kehilangan momen berharga ini. Saat mereka berbisik tentang karya seni, Sylvia menyimpan semua harapannya dalam diam. Merindukan keberanian selama ini tidak ia miliki. Saat mereka berpisah di akhir malam, Arsa berkata, "Terima kasih Sylvia, ini adalah salah satu hari terbaik yang pernah ada." Senyuman Arsa membuat hati Sylvia terasa hangat, namun ia juga merasakan pedih yang tak tertahankan. Sylvia mengangguk, berusaha menahan air mata. "Aku juga senang, Arsa," ucapannya yang mengandung rasa sakit yang dalam, namun ia berusaha tersenyum, menghargai momen indah yang telah mereka bagi. Setelah Arsa pergi, Sylvia duduk di bangku taman, merasakan perasaannya yang campur aduk. Ia tahu, meskipun ia telah berbagi momen indah dengan Arsa, cinta mereka tidak akan pernah terwujud. Ia menghela napas dan menulis di buku hariannya tentang cinta yang tak terjangkau. Sebuah kisah indah yang akan selalu ia simpan dalam hati. Dalam tulisannya, ia mengekspresikan harapannya untuk menemukan kebahagiaan di tempat lain, meskipun hatinya tetap terikat pada Arsa. Sylvia menyadari meskipun ia tidak bisa memiliki Arsa, mereka akan selalu memiliki kenangan bersama, dan itu bagi Sylvia sudah cukup untuk membentuk bagian penting dalam hidupnya. Cinta yang tak terjangkau bukan berarti tidak berarti. Itu adalah bagian dari proses tumbuh dan belajarnya untuk mencintai tanpa syarat, meskipun dengan rasa sakit yang tersisa. Beberapa minggu setelah festival seni, Sylvia mulai berusaha untuk melangkah maju. Ia berfokus pada hobinya dan mulai terlibat dalam kegiatan seni di sekolah. Sylvia menggambar, melukis, dan bahkan berpartisipasi dalam beberapa pameran kecil. Dia ingin menemukan dirinya sendiri, dan dalam proses itu, ia bertemu dengan teman-teman baru yang mengerti perasaannya. Suatu malam, saat ia sedang melukis di taman, Sylvia bertemu dengan Kenzie, seorang teman sekelas yang juga menyukai seni. Kenzie memiliki semangat yang sama dalam berkarya, dan seringkali mereka menghabiskan waktu bersama dalam berdiskusi
Kenji memiliki semangat yang sama dalam berkarya dan seringkali mereka menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang seni. Dengan Kenji, Sylvia merasa nyaman. Mereka berbagi tawa, ide, dan impian. Sylvia mulai merasakan perasaan yang berbeda, bukan cinta, tetapi sebuah persahabatan yang tulus. Saat melihat Kenji, Sylvia merasa lega. Mungkin cinta yang tak terjangkau tidak harus menyakitkan selamanya. Ia belajar untuk membuka hati dan menerima bahwa hidup ini dipenuhi dengan kemungkinan baru. Dengan dukungan Kenji, Sylvia menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Dia mulai mengerti bahwa cinta tidak harus selalu bersifat romantis. Kadang, cinta bisa ditemukan dalam persahabatan atau dukungan dari orang-orang terdekat. Sylvia terus menulis di buku hariannya, mencatat perjalanan barunya dan bagaimana dia belajar mencintai dirinya sendiri. Dia menulis tentang impiannya untuk menjadi seorang seniman dan bagaimana setiap hari baru adalah kesempatan untuk mengejar mimpi-mimpinya. Aku mungkin tidak memiliki arsa, tetapi aku punya diriku sendiri dan impian yang harus kukejar. Tulisnya dalam suatu malam. Sylvia merasa bahwa aku mungkin tidak memiliki arsa, tetapi aku punya diriku sendiri dan impian yang harus dikejar. Tulisnya suatu malam. Sylvia merasa bahwa meskipun cinta yang tak terjangkau membuatnya merasa sakit, itu juga membentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan semangat baru, Sylvia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan perasaan ini menguasai hidupnya. Ia akan menemukan cara untuk bahagia, meskipun itu berarti melepaskan cinta yang tak terjangkau. Dia tahu bahwa cinta adalah bagian dari kehidupan, tetapi tidak semua cinta harus dimiliki secara langsung. Sylvia menatap langit biru dengan harapan baru. Mungkin cinta yang tak terjangkau akan membawanya pada pengalaman baru, membuka matanya untuk melihat keindahan lain di sekitarnya. Ia tahu perjalanan cinta ini tidak akan mudah, tetapi ia siapkan untuk melangkah maju dan berani menjalani setiap detik.